silakan duduk. Iya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Tadi perjalanannya gimana? Lancar-lancar aja sih kak, Sendiri atau ada temannya? sendiri. Oh, iya. Ini sebelumnya sudah tahu dengan saya belum? Belum. Saya perkenalan dulu ya, nama saya Yusri Reni. Sini saya sebagai konselor. Siapa tadi namanya? Azizah. Oh iya, Azizah. Ini sekarang lagi di mana atau ada kegiatan apa? Kalau sekarang kuliah aja sih kak kegiatannya, itu aja sih. Sambil kerja juga. Oh iya, sambil kerja. Kira-kira sebenarnya tahu belum sih kegiatan konseling itu apa kayak gitu? Pernah baca sih kak di sosmed konseling itu kayak sharing-sharing kayak gitu sama si konselornya. Terus si konselornya ini bisa memberikan saran atau motivasi kayak gitu. Jadi kegiatan konseling ini kita saling membantu ya, antara kamu yang punya masalah yang menceritakan kepada saya, kita selesaikan sama-sama mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang kamu alami saat ini. Kira-kira ada masalah apa yang harus diselesaikan gitu? Ada sih kak, kan kata aku tadi aku kerja ya. Oh iya, Nah, kerja. di tempat kerja itu ada problem lah kak. Nah awalnya tuh kayak gini kan, aku baru-baru aja sih kak kerja. Dari nama kerjaannya itu kafe lah ya. Oh iya, Gitu. kafe ya. Kan banyak tuh karyawan yang sebelumnya udah tua-tua juga. Misalnya kalau seumuran kayak aku nih kan kayak berapa orang ya di sana, 3 orang kak. Oh, Nah iya. sediam di atas aku itu ada 4 orang ya kalau nggak salah. Nah kan aku baru-baru nih kak ya, jadi aku harus berbaur gitu kan sama orang-orang di situ karena aku baru-baru juga. Jadi aku pertama kali juga kak kerja, kuliah sambil kerja-kerja kayak gitu kan. Nah terus masalahnya tuh kan karena aku awal-awal kerja, awal-awal berbaur juga sama orang-orang di situ, jadi aku nih nggak enakan ya kayak orangnya. Iya. Nah udah seminggu berjalan tuh aku kerja, terus ada kakaknya namanya Kak Kiki. Oh iya. Nah, iya. Ini kalau misalkan disebut namanya nggak apa-apa? Enggak apa kak. Nanti insya Allah untuk kerahasiaan terjaga dan aman. Oke, terima kasih kak. Ya. Namanya tadi Kak Kiki. Nah dia itu awalnya tuh kayak cerita kehidupannya kayak gitu kak sama aku kayak gitu. Cerita kayak gimana dia kalau di keluarganya atau gimana. Terus aku nih kayak oh kasihan kayak gitu kak. Nah terus kan aku ke kerjaan itu pakai kendaraan ya. Nah jadi sebenarnya dia tuh ada punya kendaraan sih kak, cuman kemarin itu mau pinjam sama aku. Jadi karena aku tuh tahu ya cerita dia tuh kayak gimana kehidupan dia, jadi aku mikir pinjamin aja deh sama dia. Oh aku pinjamin nih kak kendaraanku tuh sama dia. Kan aku tuh shift malam ya. Awal-awalnya tuh shift malam kan berdua sama. Jadi pas aku mau pulang tuh aku antar aja kamu dulu aja, nanti aku bawa kendaraan kamu aja aku pinjam. Terus kata aku mau kemana kak, ada urusan kayak gitu. Jadi aku gak mikir kan karena minjemin langsung aja kayak gitu, gak mikir apa-apa. Terus keesokan harinya gitu kak, kayak dia tuh keterusan kayak gitu minjem kendaraan aku. Tapi alasannya tuh sih beda-beda, cuman aku nih ya terima aja karena aku gak enak ya. Terus gimana sih kak itu? Ya berarti sebelumnya karena sudah kenal gitu ya sama si siapa tadi Kak Kiki. Iya. Terus dalam perasaan si Ajijah yang merasa gak enak, itu kan sebenarnya nggak bagus ya. Itu nggak bagus untuk di diri Ajijahnya juga gitu. Kalau terlalu nggak enak terus. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita ngeliat dari sisi Kak Kikinya tuh bisa aja dia memanfaatkan si Ajijah dalam kondisi seperti itu. Tapi Kak Kikinya ini bagaimana sih? Apakah dia tuh emang benar-benar nggak ada kendaraan atau kayak gimana jadi minjem terus ke Ajijah gitu? Kalau dari cerita dia sih ada sih kak ya. Cuman kalau aku cerita masalah Kak Kiki ke kakak kan aku Oh iya nggak. ya kayak gitu nggak enak juga. Sampai sekarang masih Kak Kikinya untuk minjem kendaraan Ajijah? Kadang-kadang sih kak, cuman kan aku bilang tadi awal-awalnya sama sip kan. Nah terus karena ada problem dia keseringan minjam kendaraan aku, jadi aku tuh dipindah shift. Kak Kikinya dipindah shift, dia pagi, aku sore tetap. Jadi dia tuh kayak nggak bisa gitu minjam kendaraan aku kan beda shift kayak gitu. Nah itu sih untuk sekarang, tapi jarang sih juga dia minjam kendaraan aku. Untuk sekarang Kak kayak gimana Kak Kikinya nih? Apakah masih minjam terlalu kayak dulu atau ini kan udah agak mendingan nih?
terus Ajijahnya juga kayak gimana gitu untuk menanggapin yang kayak gini nih Kak Kiki lagi yang selalu minjem nih, walaupun sekarang udah jarang. Gimana nanggapinnya, kan Ajijah juga masih kuliah ya, sambil kuliah kayak gitu tuh gimana? Pernah sih Kak, kan gini mau minjem kendaraan. Terus kebetulan juga kemarin tuh ada kuliahan juga. Jadi aku bilang, kata Kiki, aku boleh pinjam kendaraanmu nggak lagi? Untuk apa Kak? Kayak gitu. Terus dia cerita alasan apalah kayak gitu. Terus karena aku nih udah tahu ya, kayak pikiranku tuh apakah ini benar kita minjam kendaraan aku terus gitu. Alasan dia tuh kayak kurang jelas kayak gitu. Jadi aku bilang kayak gitu, Kak ini aku kepake juga, nanti aku buat kuliah kayak gini Kak. Terus kata dia, bentar aja. Enggak Kak, susah, nanti aku mau kemana-mana kayak gitu kan. Ya aku terpaksa ya, karena awalnya nggak enak, jadi harus enakan juga kan, sekali-sekali boleh kan Kak? Boleh. Boleh. Kalau pas sesekali untuk menolak itu boleh gitu. Itu sih yang udah aku lakukan Kak. Terus aku harus misalnya kan kadang aku tuh nggak enak, cuman kayak awal-awal dekat tuh kan komunikasi bagus aja sih Kak. Cuman kalau sekarang tuh kayak nggak enak aja gitu. Jadi sekarang makin menghindar dari si Kak Kiki ini. Nggak menghindar sih Kak, cuman kayak dulu tuh Hai Kak Kiki kataku kan. Kalau sekarang tuh kayak nggak enak kayak gitu. Gimana ya Kak? Itu wajar karena di sini kan satu posisi Ajijah sudah merasakan bahwasanya Ajijah ini dimanfaatkan oleh Kak Kiki kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita telaah lagi, ya sebenarnya kasihan juga Kak Kikinya kayak gitu kan. Oh iya, kalau misalkan boleh saya bertanya lagi, kan tadi di Orang Cafe ada beberapa ya, yang ada yang lebih tua dari Ajijah, habis itu ada yang emang seumuran kayak gitu. Itu tuh sudah tahu belum sih kayak, oh ini nih si Kak Kiki ini sering banget nih minjem kendaraan Ajijah. Jadi kan Ajijah kuliah ya, terus kendaraan Ajijah sudah ada di sana tuh pasti kayak gitu kan. Itu tuh adakah tanggapan dari yang lain, orang-orang lain gitu yang Ajijah dengar gitu? Ada sih Kak, kan aku tadi bilang pindah sip ya. Iya. Nah karena ada yang tahu ya di kafe itu, jadi yang buat supaya Kak Kiki tuh nggak lagi pinjam kendaraan aku tuh, jadi ya dipindah sip kayak gitu. Jadi Kak Kiki pagi, aku yang sore gitu. Nah itu sih karena udah tahu gitu, kayak bikin enaknya tuh gimana kan di kafe tuh. Tapi Ajijahnya sendiri sudah ada komunikasikan dengan Kak Kikinya, kayak misalkan, oh Kak ini nggak bisa nih gitu, kalau misalkan Kakak selalu minjem punya sepeda aku terus gitu, karena aku kan sambil kuliah sambil ini itu gitu, biar si Kak Kikinya ini paham dengan kondisi Ajijah gitu. Ada nggak sudah ada komunikasi mencoba gitu? Nggak pernah sih Kak ya bilang kayak gitu. Cuman ya kalau orang yang peka itu yang menurutku kan aku nih kan itu ngubungin aku terus tuh kalau dia minjam kendaraan, aku tuh nggak pernah ngangkat telepon dia, terus chatnya juga nggak aku bales. Sebenarnya sih kalau orang pekaan, kalau orang yang maksudnya tuh mikirnya, oh nih orang ini nggak ngangkat telepon aku ya misal, terus gak usah lagi deh aku pinjam. Terus dia tuh kayaknya nggak peka deh Kak, padahal aku udah sengaja loh nggak ngangkat telepon dia, nggak balas chat dia kayak gitu. Itu bisa aja ya kayak gitu, usianya tuh nggak membuat Kak Kikinya merasa apa kayak gitu Kak? Ya mungkin Kak Kikinya ini ada merasa, tapi kepekaannya emang kurang kayak gitu ya. Jadi di sini sudah bisa saya simpulkan sedikit dari yang sudah diceritakan Ajijah ya tadi ya. Jadi di sini kan Ajijah tuh orangnya yang nggak enakan kayak gitu, sedangkan Kak Kikinya ini orang yang enakan banget nih, selalu minjem terus nih kayak gitu kan. Kayak oh enak aja nih Ajijah dipinjemin, sedangkan yang lainnya nggak ada pernah dipinjemin kan. Yang lainnya pernah nggak dipinjemin juga sesering itu dengan Ajijah minjem kendaraan? Nggak pernah kan? Maksudnya tuh kalau pinjem kan pinjam bentar aja, jadi aku kasih aja kayak gitu. Nah kalau Kiki ini kan pinjamnya misalnya sore ini sampai besok atau berhari-hari, pernah seminggu loh Kak. Terus kayak gimana? Terus yang ngambilnya ya bilang misalnya aku lagi kuliah ini Kak, kan kita sambil kerja juga, jadi susah Kak kalau aku kemana-mana kayak gitu. Jadi kayak bukan secara paksa sih, cuman aku tolong Kak antarkan aja kendaraanku ini kayak gitu. Dan aku susah, terus ya seminggu tuh kan dia pinjam. Terus aku bilang pas hari intinya sebelum dia lupa nih Kak aku ya hari apa ya, intinya pas sudah seminggu ya. Terus pas aku mau
cerita sama dia tuh kalau aku kepake juga kendaraan tuh. Nah karena udah lama jadi kak antarkan aja kendaraanku ke rumah kayak gitu, aku nggak mau ngambil kan kakak tuh yang minjem. Terus gak lama kemudian besoknya dia nganter. apa kak gitu sikap kayak gitu kak Ajijah ke Kak Kiki itu kalau wajar gitu. Jadi di sini disimpulkan jadi kalau untuk kedepannya Ajijah tuh kalau bisa komunikasikan aja lagi dengan Kak Kikinya. Mungkin Ajijah cuma ngasih kode-kode doang ke Kak Kode-kode Kiki, sih kak. ya kan, karena nggak semua orang bisa peka dengan kode-kode seperti itu ya kan. Jadi bisa aja nanti Ajijah komunikasikan dengan Kak Kiki, bicarakan baik-baik, Kak sebenarnya ini kayak gini-gini loh gitu, aku kepake loh, apalagi nanti ke kampus susah banget nih, ada apa kayak gitu. Nah kan ada juga tuh yang lain, kenapa nggak harus pinjam yang lain gitu. Mungkin beliau nih jadi pinjam terus ke Ajijah karena Ajijah tuh orangnya nggak enakan dan pasti mau gitu kan, sesekali nolak nggak apa-apa gitu. Jadi jangan juga terlalu diacuhkan gitu kan, kali aja emang dasar penting, ada peran mendadak yang emang penting, bingung menghubungi siapa, jadi kan hakikinya menghubunginya ke Ajijah, nggak apa-apa. Pernah sih kak pas dia itu minta bantuan lagi, kan aku tuh awalnya nggak percaya lagi ya karena keseringan. Jadi dia tuh pinjam kendaraan, katanya orang tuanya tuh keluarga orang tuanya tuh meninggal. Nah kendaraannya itu nggak bisa dipakai. Terus aku kan gak ngangkat telepon dia, nggak balas chat dia. Ternyata dia mau ke tempat keluarganya itu. Terus aku nggak enak banget kayak itu. Nah ya kan, jadi jangan terlalu acuh juga nih kayak gitu. Walaupun Ajijah nih merasa kayak nggak percaya lagi gitu kan, pasti ada perasaan kayak gitu tuh, pasti ada di setiap manusia. Tapi ya jangan juga terlalu diacuhkan, kali aja emang ada yang penting gitu kan. Tapi sebelumnya Ajijah harus konfirmasi bahwasanya Ajijah nggak bisa gitu tuh kalau misalkan harus terus-terusan dipinjam gitu, kecuali dalam keadaan darurat ya emang penting banget gitu. Tapi sebelumnya juga misalkan Kak Kikinya minjam kendaraan Ajijah, terus Ajijahnya nggak, tapi ada kepentingan nih, emang itu tuh penting banget dipinjam, harus ada gitu kendaraannya, coba aja cari konfirmasi dengan yang lain. Kan di kafe tuh banyak tuh, ini benar nggak sih Kak Kiki kesini gitu. Jadi cari tahu dulu gitu sebelum mengiyakan. Jangan juga karena nggak enakan diiyakan. Terus juga jangan juga terlalu diacuhkan ke Kak Kikinya gitu. Kira-kira gimana nih dari Ajijah pas sudah selesai konseling seperti ini gitu, apakah sudah merasa mendingan atau sudah dapat nih bayangan untuk solusi kedepannya kayak gimana? Betul banget sih kak, banyak bikin pikiranku jadi terbuka juga. Terus yang terlalu acuh juga kayak gitu. Jadi banyak mendapatkan saran juga dari kakak kayak gitu. Berarti sudah bisa ya menyelesaikan masalahnya seperti apa, yang akan kedepannya harus Ajijah hadapin itu seperti apa sih kayak sudah gitu. tergambar sih kak. Iya bagus, alhamdulillah. Berarti sudah mendingan ya nih ya dan konseling kita. Untuk setelahnya nanti kalau misalkan Ajijah merasa ada lagi nih, merasa ini belum selesai kayak gitu, butuh lagi atau kayak gimana, mungkin nanti kita bisa selesaikan lagi sama-sama untuk kedepannya ya. Terima kasih banyak kak. Ya, makasih juga Ajijah. Semangat dalam kuliahnya dan kerjanya. Pulang langsung ya kak ya. Hati-hati ya di jalan ya.